Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas materi tentang kapasitor dari sisi perhitungan. Baik, kita mulai dari kapasitor yang paling sederhana, yakni kapasitor plat sejajar. Jadi ada rangkaian kapasitor yang merupakan dalam bentuk plat ya, plat sejajar. Maka dia akan terpisahkan oleh dua plat. Yang plat kiri terdiri atas muatan positif, plat kanan diisi oleh muatan negatif, dan di tengah-tengahnya terisi oleh sebuah insulator atau isolator yang merupakan material dielektrik. Nah, dari sisi kapasitansi kita mengetahui bahwa kapasitas kapasitor itu nilainya adalah C sama dengan Q per V ya. Jadi banyaknya muatan dalam tiap potensial listrik. Nah, selanjutnya kita mengetahui bahwa potensial listrik pada medan listrik adalah dipengaruhi oleh D-nya ya, jaraknya ya. Jadi ini adalah potensial listrik, E adalah medan listrik, D adalah jarak antara plat ya. Jadi sungguhnya awalnya dari medan listrik pada plat kapasitor adalah V per D ya. Jadi semakin kecil jaraknya, maka medannya itu semakin besar gitu ya. Dan semakin banyak potensialnya, potensial berarti kita meninjau dari satu-satu dari muatan yang ada pada plat ya. Semakin banyak muatan, semakin banyak potensialnya, maka akan tentu semakin banyak medan listriknya, semakin besar medan listriknya. Jadi bisa kita dapatkan potensial listrik pada sebuah kapasitor plat sejajar sama dengan medan listrik dikali dengan jaraknya. Lalu selanjutnya ini berdasarkan hukum Gauss yang telah dibahas di materi sebelumnya, medan listrik pada plat sejajar ya. Sekali lagi ini khusus pada medan listrik pada plat sejajar sama dengan E ya. E medan listriknya sama dengan tau ya. Tau itu adalah rapat muatan. Rapat muatan maksudnya adalah seberapa banyak muatan ya. Seberapa banyak muatan yang terkandung dalam platnya gitu. Jadi dalam satu plat ini berapa muatannya gitu, berapa banyak. Semakin banyak muatannya berarti semakin besar medan listriknya gitu dalam tiap permitivitas listrik epsilon 0 gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya kita substitusi ya. Medan listrik ini kita substitusi ke sini ya. Ke V sama dengan E kali D, maka nanti didapat hasilnya V sama dengan tau per epsilon 0 dikali dengan D-nya. Gitu. Lalu selanjutnya ini kita coba utak-utik atau rekayasa sedemikian rupa. Kita tambahkan A di atas dan A di bawah. Ini maksudnya luas area ya. Luas area dari kapasitor ya. Kita tambahkan di atas dan di bawah. Kenapa? Agar kita buat tau dikali A itu adalah Q ya. Jadi rapat muatan itu kalau di luas ya, kan ada panjang, luas, volume. Kalau rapat di luas, rapat muatan di luas itu adalah Q per A ya. Maka otomatis kalau tau dikali A itu sama dengan muatannya ya, Q-nya. Itu makanya di atas ini kita tambahkan Q. Nah, secara matematis biar ekuivalen, biar sama, maka di bawah ditambahkan dikali dengan A juga gitu. Jadi di atas ditambahin A luas area, di bawah dikali A biar ketemu tau kali A ya. Tau kali A adalah muatan gitu ya. Maka didapat ini ya. Tau kali A adalah muatan listrik. Lalu bawahnya mengikuti epsilon 0A dikali dengan D. Lalu selanjutnya kita substitusi ya. Persamaan yang V sama dengan Q per epsilon 0 dikali A
kali D. Nah, ini kita substitusi ke sini ya. Nah, kita substitusi ke persamaan dasar dari kapasitansi dari sebuah kapasitor. Maka didapat hasilnya seperti ini ya. Jadi V-nya diganti dengan Q epsilon 0 kali A kali D. Maka dapat seperti ini. Lalu penyelesaiannya dicoret. Dan epsilon ini naik ke atas sama A ya. Epsilon A. Ya ini D gitu. Maka didapat kapasitansi dari sebuah kapasitor plat sejajar sama dengan epsilon 0. Ini adalah permitivitas listrik. Konstanta ya tentu ya tergantung dari bahannya material apa gitu. Karena tiap bahan memiliki permitivitas listrik yang berbeda. Nah, ini yang nanti akan menentukan sifat dielektrik dari masing-masing material. Lalu berbanding lurus dengan luasnya. Luas juga jarak. Nah, ini yang di saat teori dasar kapasitor dibahas bahwa kapasitansi itu dipengaruhi oleh luas ya, jarak dan materialnya ya. Epsilon 0 ini tinjauannya dari material dielektriknya gitu. Dielektrik. Kalau A itu dari luas permukaan plat ya. Luas plat ini nih ya, semakin luas permukaannya maka tentu mampu menampung muatan semakin banyak gitu. Sedangkan berbanding terbalik dengan jarak. Nah, jadi kalau semakin dekat jaraknya maka kapasitansinya semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena di material dielektrik ini dia akan terdiri dari muatan-muatan yang ketika diberi medan listrik maka terjadi polarisasi dari masing-masing muatan di material dielektrik sehingga menambah kapasitansi dari sebuah kapasitor plat sejajar. Selanjutnya kita coba meninjau perhitungan dari sisi rangkaian kapasitor ya. Dari sisi rangkaian terdiri dari dua jenis walaupun nanti bisa saling kombinasi ya. Ada seri paralel yang bisa saling saling kombinasi, ada yang seri paralel seri dan seterusnya. Nah, keyword dari rangkaian seri pada kapasitor adalah muatannya pada masing-masing kapasitor itu jumlahnya sama gitu ya. Karena misalnya di sini ada muatan yang bergerak ya. Muatan yang bergerak gitu kan. Nah, muatan yang ada pada muatan C1 tentu nanti sama dengan muatan yang ada pada C2 gitu ya. Nilainya sama gitu ya. Kenapa sama? Karena ya tadi. Karena dia ibaratnya satu pintu gitu ya. Satu pintu gitu. Sehingga nilai muatannya sama gitu. Antara muatan di titik C1 dengan muatan di titik C2 atau muatan di kapasitor 1 dengan muatan di kapasitor 2 itu nilainya sama tadi karena dia satu pintu ya, tidak bercabang. Itu sehingga kita simpulkan secara matematis Q sama dengan Q1 sama dengan Q2. Selanjutnya di sisi lain ketika seri maka beda potensialnya itu adalah nilainya berbeda ya, antara di C1 dan C2 nilainya berbeda sehingga V sama dengan V1 ditambah V2. Dari sini kita coba lakukan perhitungan menggunakan konsep kapasitansi dari sebuah kapasitor. V sama dengan ya Q per C1 ya, yang ini ya, V sama dengan Q per C1 tambah Q per C2 gitu ya. Jadi yang ini di Q-nya karena sama ya, Q-nya karena sama maka otomatis boleh kita keluarkan secara otomatis gini ya, V sama dengan Q dalam kurung super C1 super C2. Lalu Q ini kita coba pindah secara matematis, maka dapat V
per Q sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Dan kita tahu bahwa C itu adalah Q per V. Nah, kalau V per Q, maka otomatis menjadi C per 1 per C ya, sorry. Jadi 1 per C. Kalau terbalik berarti jadi 1 per C. Nah, maka untuk rangkaian seri dalam sebuah kapasitor, perhitungannya adalah 1 per C ya. 1 per C sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya ketika kapasitornya banyak ya, bergantung pada jumlah kapasitor. Ini ya, sampai N ya, tergantung dari banyaknya dari masing-masing kapasitor. Nah, selanjutnya kita coba tinjau dari kapasitor paralel. Nah, untuk kapasitor paralel sendiri, kita tahu bahwa dia ada percabangan ya. Ketika ada muatan yang bergerak, gitu, ada muatan bergerak, maka dia akan bercabang di sini ya. Akan bercabang, maka secara konsep ya, mungkin di sebelumnya pernah mempelajari tentang arus ya, antara arus yang masuk dengan arus yang keluar itu nilainya sama. Nah, karena arus itu adalah muatan yang bergerak, ini kan yang bergerak muatan nih, maka otomatis ketika menemui titik percabangan, maka total dari muatan itu adalah Q1 ditambah Q2 gitu ya. Jadi total muatan tersebut adalah sama dengan total muatan yang masuk di C1 ditambah dengan total muatan yang masuk di C2 gitu. Lalu secara konsep potensial listrik, maka nilai potensial dari masing-masing kapasitor itu nilainya sama ketika dia bersifat paralel gitu. Lalu kita coba melakukan perhitungan. Kita tahu bahwa Q sama dengan C per V ya. Q sama dengan Q sama dengan C kali V. Nah, kalau misalnya kapasitornya lebih dari satu ya tinggal ditambah aja. C1 V1, C2 V2, C3 V3 dan seterusnya. Dan dengan menggunakan konsep paralel kita tahu bahwa V-nya adalah sama. V sama dengan V1, V2 gitu ya. Maka di sini tidak perlu ditulis V1, V2 karena nilainya sama. Yang berbeda hanya C1, C2-nya. Maka boleh kita keluarkan secara matematis ya, ini dikeluarkan. Jadi kita tahu juga tadi Q adalah C kali V. Ini coba kita uraikan juga. Biar apa? Biar nanti kita coret di sini ya. Kita coret gitu. Jadi total dari C ya, ketika ada dua kapasitor yang dipasangkan secara paralel adalah C sama dengan C1 tambah C2. Nah, jika lebih dari 1, jika lebih dari 2 dan seterusnya, maka penjumlahannya tinggal mengikuti deret seperti ini ya. Jadi total dari kapasitor dari rangkaian paralel adalah C1 tambah C2 tambah C3 tambah Cn. Kalau dari kalian ada yang mengingat konsep rangkaian seri paralel dari sebuah resistor, cara mengingatnya ini adalah kebalikannya ya. Jadi kalau resistor itu, kalau paralel itu seper ya, kalau seri dijumlah, sedangkan kalau kapasitor dibalik ya, yang paralel malah langsung dijumlah, sedangkan kalau yang seri dia seper dulu gitu. Nah, jadi kira-kira persamaannya bisa kita sederhana seperti ini. Seri sama dengan 1 per C ditambah C1, 1 per C2, 1 per C3 dan sampai 1 per Cn. Sedangkan untuk paralel C sama dengan C1 tambah C2 dan seterusnya. Nah, terakhir kita coba meninjau perhitungan dari segi energi ya. Berbicara tentang device elektronik, maka muaranya adalah ke arah energi. Dan tentu di sini kita akan meninjau dari sisi energi kapasitor. Tinjauannya yang pertama adalah dari segi konsep dari kapasitas kapasitor, di mana C sama dengan Q per V ya. C sama dengan Q per V, maka kalau diminta cari V-nya adalah V sama dengan Q per C. Ini ya. Nah, selanjutnya kita juga punya konsep usaha ya, dari sebuah muatan ya. Jadi W sebenarnya dia usaha sama dengan E dikali V ya.
Kalau ada yang familiar E kali V gitu. E ini kan sebenarnya adalah muatan ya gitu. Tapi karena kita sekarang meninjaunya muatan yang berupa Ki, maka kita coba lihat dari lihat dari Ki-nya gitu, dari kata-kata Ki ya, huruf Ki. Lalu sekarang kita coba tinjau dari segi diferensial, karena kita tinjau dari muatan yang sangat sedikit ya. dW sama dengan V dQ gitu. Jadi ini tinggal dikasih D sebenarnya. dW di sini dikasih Q. Jadi dQ itu maksudnya adalah muatannya sangat sedikit ya. Kan Q itu ya bergantung pada jumlah muatan. Bisa dikatakan dQ itu ya mendekati 0 gitu. Lalu selanjutnya kita coba substitusi ya. Dari dW sama dengan V dQ ya. Ini kita substitusi ya. V-nya ke sini ya. Sini. Ya, sehingga didapat persamaannya ini ya. Tinggal per C Q dQ gitu. Lalu sampai sini kita melakukan integrasi ya. Integrasi untuk integral pada usaha ya 0 sampai W cukup. Sedangkan integral Q dQ adalah 0 sampai Q. Sehingga integral dari Q dQ adalah setengah Q kuadrat per C gitu ya. Ini kan sama aja integral dari X dx gitu ya. Sedangkan kalau ini integral dari Q dQ ya. Ini kan sama aja setengah X kuadrat, kalau ini setengah Q kuadrat gitu ya. Karena di bawahnya ada C, otomatis dikasih C konstanta gitu. Nah, selanjutnya ini dari segi usaha. Kita juga telah mempelajari dari sisi di materi-materi yang lalu hubungan antara usaha dengan energi ya. Kita tahu kalau usaha itu sama dengan delta EK gitu, atau usaha sama dengan delta EP ya, atau minus dan seterusnya. Nah, sebenarnya untuk kapasitor sendiri juga seperti itu ya. Kita tahu bahwa usaha total ya, bisa kita definisikan usaha total ya yang diperlukan gitu ya. Jadi yang usaha total yang diperlukan untuk mengisi kapasitor ya, mengisi kapasitor dengan muatan Q ya, dengan muatan Q tentunya ya. Ya kapasitor kan diisi dengan muatan gitu kan. Muatan Q akan berubah ya. Sama, dia akan terjadi perubahan, akan berubah. Kalau di kapasitor dia akan berubah menjadi ya. Berubah menjadi energi yang tersimpan gitu ya. Gitu ya. Jadi di awal teori dasar dari kapasitor adalah kapasitor berfungsi berperan untuk menyimpan muatan. Nah, ternyata ketika usaha untuk menyimpan muatannya itu terjadi, maka muatan yang tersimpan itu akan menjadi sebuah energi gitu ya. Makanya di sini bisa dikatakan U ya. U ini maksudnya energi ya. Energi sama dengan setengah Q kuadrat C. Bisa dikatakan sama gitu. Karena tadi usaha untuk mengisi muatan pada kapasitor itu nanti akhirnya ketika tersimpan dia menjadi sebuah energi gitu. Nah, ini kenapa pakai U ya, karena kalau pakai E nanti rancu dengan medan listrik gitu ya. Jadi pakai U ya. Tuh. Nah, ini kita coba gali lagi atau kita coba explore. Energi pada kapasitor adalah setengah Q kuadrat per C, dan Q ini kan bisa kita uraikan ya dari sisi kapasitansi. C sama dengan Q per V ya, maka Q sama dengan C kali V ya, maka di sini jadinya CV kuadrat kan gitu ya gitu. Nah,
Nah ini ya, Q sama C kali V jadi setengah CV kuadrat. Nah di sini ada dicoret ya, tapi karena kuadrat ya masih ada sisa 1, maka energinya adalah setengah CV kuadrat. Bisa kita tinjau dari sisi yang ini juga. Lalu coba kita tinjau dari sisi material dielektriknya ya, pada plat sejajar ya. Jadi ini pada plat sejajar ya, ini kapasitansi pada plat sejajar, ini juga potensial listrik pada plat sejajar. Lalu kita substitusi ya, kita substitusi C sama dengan K epsilon 0 dikali A per D. Ini coba kita substitusi ke sini ya, sedangkan potensial listriknya kita substitusi ke sini ya, maka jadinya persamaan ini. Lalu kita coba uraikan. Di sini ada D ya, boleh kita coret karena kuadrat masih ada 1 D-nya. Nah, selanjutnya coba kita rekayasa lagi. Kita tahu bahwa luas alas atau luas permukaan ya, ini kan A ini luas permukaan ya. Luas permukaan dikali dengan D, nah itu akan sebenarnya akan jadi volume ya. Kalau kita bayangkan di sini ada dua plat kapasitor ya. Nah, ketika ini D, lalu di sini ada sebuah plat ya. Ketika dikali dengan D-nya antara luasnya, dia akan menjadi sebuah volume. Seperti dipasangin gitu ya, jadi sebuah volume kotak gitu ya. Makanya A kali D menjadi V volume. Ini sengaja ditulis vol supaya menunjukkan dia bukan potensial ya, tapi volume gitu. Maka kita mendapat sebuah persamaan Bohr yang disebut dengan rapat energi ya. Rapat energi, di mana rapat energi adalah energi per satuan volume gitu. Energi per satuan volume adalah setengah K epsilon 0 dikali dengan E kuadrat. Nah, jadi kita memiliki dua persamaan terkait dengan energi. Yang pertama adalah energi kapasitor, yakni U sama dengan setengah CV kuadrat. Yang kedua adalah ini rapat energi ya, rapat energi sama dengan setengah K epsilon 0 E kuadrat ya. Sekali lagi ini khusus pada plat sejajar ya. Plat sejajar, tentu pada bentuk kapasitor lainnya tentu memiliki hitungan yang berbeda. Baik, mungkin itu penjelasan beberapa perhitungan dasar dari sebuah kapasitor. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.